Kembali berjumpa dengan saya, Harrison Arif dari Forum News Network. Dan seperti biasa saya mengajak Anda sebelum nonton Bung Rocky Gerung untuk subscribe dulu di Forum News Network nih, channelnya Forum News Network. Jangan lupa nih. Jadi sebelum nonton ini jadi semacam kewajiban utama dulu. Kalau mau berakal sehat dan mau dapat analisis yang dingin, tetapi nggak terlalu mendebarkan, ikutilah FNN. Pasti ada sesuatu yang bermutu di situ, sekaligus ada lucu-lucuan. Gitulah politik hari ini kan. Ya, politainment gitu ya, Bung Rocky ya. Politainment, politik yang dikemas dengan format infotainment. Ya, tapi selain karena namanya ada politik, tentu tetap ada seriusnya ini ya, berkaitan dengan ini kita baru saja mendapat berita bahwa Habib Rizik Syihab itu jadi tersangka satu kasus baru lagi. Wah, ini banyak sekali di kasusnya ini. Kalau saya hitung itu sudah berapa kasusnya? Mungkin saya bisa salah, mungkin setidaknya 4 kasus nih Bung Rocky. Karena yang terbaru ini kasus di swab di UMI kemarin yang di Rumah Sakit Bogor itu, yang jadi tersangka bukan hanya Habib Rizik, termasuk direktur Rumah Sakit UMI-nya. Sebelumnya kan Habib Rizik kasus di kerumunan massa di Petamburan, di Megamendung, kemudian chat mesumnya di SP3-nya dibatalkan, terus kemudian ada kasus, kalau ini kasus perdata nih dengan PTP-EPN 8 ini berkaitan kepemilikan lahan di Megamendung. Nah, sekarang yang terbaru nih kasusnya dia Rumah Sakit UMI swab. Mungkin panen ini, kelihatannya dia nggak bisa berkutik sama sekali kalau begini, Bung Rocky. Saya kira nggak ada kasus banyak. Kasus Habib Rizik cuma satu. Kesalahan dia cuma satu, yaitu tidak mau disogok oleh uang dan tidak mau disogok oleh jabatan. Cuman itu kasusnya sebetulnya. Oke. Jadi karena kasus itu, maka dicari-carikan tempelan-tempelan. Karena itu sebetulnya kalau kita baca dari awal, kan kita mudah bikin algoritma dari bahasa pemerintah, bahasa Presiden Jokowi yang kadang-kala cuma dengan bahasa tubuh, dengan satu isyarat, mengaktifkan seluruh aparatnya untuk memusuhi Habib Rizik. Ya. Sebetulnya ini Habib Rizik dijadikan musuh bersama. Jadi ini sebetulnya tuh. Dan tentu potensial Habib Rizik untuk memimpin oposisi, karena memang nggak ada oposisi kan. Jadi pengertian-pengertian lama tentang dukungan dana, penggalangan massa itu kan cara berpikir Orde Baru zaman dulu. Dulu saya ingat petisi 50 itu yang anti Soeharto, yang dipimpin oleh Ali Sadikin, itu dimatikan secara perdata. Artinya dia nggak boleh berbisnis tuh. Nggak ada pun satu pengusaha yang mau dekat dengan 50 anggota petisi 50 itu. Jadi itu sialnya begitu tuh. Nah, kita juga terbawa dengan keadaan semacam itu. Bagaimana mungkin akun Munarman di lockdown tuh? Iya betul. Jadi, kan bukan Munarman itu. Jadi anak-anaknya Habib Rizik Syihab juga rekening banknya itu semua dibekukan. Ini kok jadi serius banget begitu kasusnya? Ya itu artinya dianggap bahwa itu ada uang buat teroris masuk di akun Habib Rizik, masuk di akun mertuanya, akun menantunya, akun Munarman segala macam. Jadi ini kan cara berpikir yang gimana, itu cara berpikir yang mesti dikuliti itu, karena itu kayak otak kekuasaan itu kemasukan kecoa itu, sehingga ada yang menggeliti kepalanya, semuanya dia mau berantas itu kan. Pikiran diberantas, hak perdata orang dihalangi, rekening orang yang merupakan sisa uang yang untuk hidup sehari-hari aja mungkin tinggal itu yang ada di rekening beberapa anggota, itu ngapain, untuk apa itu gila tuh. Ya. Nah, ini menarik karena kan laporan utama majalah Tempo itu menyebutkan dia Tempo mengaku mendapat bocoran dari petinggi-petinggi negara bahwa sebenarnya pembubaran FPI itu adalah betul-betul kemauan pribadi dari Presiden Jokowi. Ya, itu saya duga dari awal begitu, karena Mahfud MD yang terus-menerus mengucapkan ancaman dan permusuhan itu bahasa tubuhnya tuh kayak ada yang kaku itu. Dia memusuhi, tapi dia tahu secara intelektual ngapain musuh orang yang berbeda pendapat. Tapi pasti karena dia diperintahkan oleh atasannya, maka dia tampil sebagai tukang pukul Habib Rizik di depan pers. Kan itu memperburuk cara kita
beradaptasi dengan keadaan yang ruwet hari ini, ekonomi, COVID, kesehatan segala macam, bencana segala macam. Jadi mentargetkan Habib Rizik itu betul-betul kekonyolan. Karena Habib Rizik nggak punya partai, dia mau ngapain? Dia mau bikin negara Islam pakai apa? Lewat apa? Dia mau jadi teroris itu mesti beli senjata macam-macam gitu. Dan di dalam ADART aturan organisasi FPI bahkan nggak boleh lakukan kekerasan, nggak boleh berpikir tentang kekerasan. Tapi nanti ini ada contoh beberapa anggota, ya ciduk aja kalau ada anggotanya kan. Tapi secara formal, secara normatif nggak ada di situ dinyatakan sebagai organisasi kekerasan, apalagi organisasi teroris. Nah, kecurigaan yang di backup oleh kebencian politik. Kalau faktanya ada teroris, kita semua berupaya untuk tangkap teroris di Petamburan itu selesai problem tuh. Mau sembunyi-sembunyi, mau terbuka. Tetapi hak perdata dari anggota-anggota mantan anggota FPI, kalau mau disebut mantan, itu nggak ada alasan negara untuk membatalkan hak perdata mereka tuh. Terutama infrastruktur ekonominya, rekening bank, pekerjaan. Mungkin beberapa orang juga udah dipecat tuh karena dianggap anggota FPI. Maka si perusahaan, walaupun dia mungkin terpelajar atau ahli, perusahaan juga akhirnya udahlah, daripada jadi masalah nanti persoalin, mending gue PHK. Jadi kematian perdata itu yang sudah terjadi sekarang. Selain kematian fisik dari 6 anggota Laskar itu udah berlangsung, sekarang ada kematian perdata. Itu hak perdata dikunci oleh kekuasaan, sehingga kehidupan ekonomi, kehidupan sosial mereka juga terbengkalai. Kan inilah pelanggaran HAM yang sesungguhnya negara intervensi untuk menghalangi orang berpikir, negara intervensi untuk menghalangi orang punya rekening. Kan gila tuh. Ya. Bahkan ada sampai rekening si Irfan Ghani yang dikenal sebagai Mensos di medsos yang mengumpulkan dana 1,7 miliar untuk 6 orang keluarga Laskar itu juga dibekukan juga. Ini sampai sejauh itu. Ya kalau begitu pemerintah mesti konsekuen. 1,7 ratusan ribu mak-mak itu harus dicurigai sebagai sponsor teroris yang namanya Habib Rizik. Mau begitu cara berpikirnya. Itu konyol kan. Itu si Irfan itu mengumpulkan dana masyarakat untuk membantu keluarga korban FPI itu. Tetapi kemudian rekeningnya dibekukan. Korban itu betul perlu dibantu, negara nggak bantu kok. Begitu 6 orang FPI terbunuh yang sangat mungkin mereka juga adalah pencari nafkah dari keluarganya, maka dia terlantar. Asuransi nggak dikasih karena mungkin dianggap penjahat atau segala macam. Jadi urusan sosial dari mereka Laskar yang terbunuh itu seharusnya kita peduli. Kalau urusan politik, oke, silakan negosiasi dengan negara. Kalau urusan kriminal, silakan masuk hukum. Tapi ada anggota masyarakat yang peduli untuk mengumpulkan dana membantu mereka. Tuh. Ya. Ini bukan memulangkan pemulung ke lokasi rumah mewahnya. Ini bukan. Ini betul-betul ingin membantu orang yang mengalami musibah. Kan itu soalnya. Tuh. Ya. Nah, jadi, silakan. Jadi kita bicara terus tentang Pancasila. Kami Pancasila. Karena itu kami larang orang FPI untuk beraktivitas di wilayah Republik. Kan bagaimana coba? Kan dia nggak mungkin beraktivitas secara ekonomi, uang rekeningnya ditutup. Itu artinya silahkan pergi dikirim kemana itu kan. Jadi soal-soal beginian yang harusnya mata dari pejabat-pejabat yang tahu bahwa ini adalah perintah Jokowi, itu juga kasih protes dong tuh. Nah bicara masa kabinet nggak bisa kasih semacam nota pada presiden bahwa udahlah kalau soal hukum ya dibiarkan hukum, tapi soal keperdataan ini jangan dihalangi itu. Paling nggak menteri hukum itu, walaupun dia menteri yang diangkat oleh Jokowi, dia intelektual, dia mesti kasih poin bahwa kematian perdata tidak boleh terjadi dalam sistem demokrasi itu. Demikian juga Mahfud MD itu, yang mengerti tentang tata negara, human rights, segala macam itu. Demikian juga menteri sosial misalnya. Karena ini semua menteri yang mestinya paham tentang hak perdata seseorang itu tidak bisa dikaitkan dengan kriminalnya. Apalagi kriminalnya belum masuk pengadilan. Itu gitu gila itu Bang. Ada yang kurang di dalam belahan otak kirinya tuh. Oke. Nah ini memang ini berapa kali sebenarnya saya pertanyakan pada Anda, tapi saya kira ini menjadi penting untuk ditanyakan kembali. Kenapa kemudian diambil tindakan yang begitu keras terhadap Habib Rizik dan terkesan dihabisi semua?
Tentu di belakang itu ada informasi yang masuk pada presiden bahwa Habib Rizik berbahaya secara politis karena dia mampu mengumpulkan relasi-relasi dia dengan petinggi-petinggi politik di luar misalnya, atau yang sebagian ada di dalam. Jadi ada semacam konspirasi pikiran pada presiden yang akhirnya menimbulkan kejengkelan, lalu jadi kemarahan, lalu akhirnya jadi dendam itu. Dan dendam itu kemudian yang dihasilkan melalui suara Mahfud MD. Saya bacanya begitu. Jadi Mahfud MD juga akhirnya bingung itu buat sebagai pembantu presiden, dia mesti baca psikologi presiden, tapi sebagai orang yang relatif cerdas saya sebut dibandingkan dengan keadaan yang lain itu, dengan tokoh-tokoh yang lain, harusnya juga kasih nota sedikit pada presiden kan. Jadi ini adalah kombinasi antara kemarahan presiden, kebencian terhadap sebagai musuh politik, dan informasi intelijen yang kacau balau tuh, sehingga Habib Rizik di frame dengan segala macam problem psikososialnya tuh, antara apa namanya, tukang ngoceh yang seolah tidak sopan, lalu dia anggap sebagai tidak bermoral karena lakukan sexual chatting segala macam, lalu ada kriminal. Jadi seluruh KUHP sekarang itu bisa dipasangkan pada Habib Rizik gitu. Bayangkan. Ya, saya jadi teringat tulisan seorang wartawan asing yang lama meliput di Indonesia ya, John Macbeth gitu ya. Dia nulis di Asian Times kan kemarin, dia menulis bahwa Jokowi itu adalah musuh politik yang saat ini paling ditakuti. Habib Rizik itu adalah musuh politik yang paling takut di Jokowi. Saya mikir-mikir, apa yang membuat dia begitu ditakuti? Kita mau lihat sebetulnya definisi ketakutan itu apa itu. Kalau sekedar sebagai sebut aja penantang, itu kan agak absurd kan. Habib Rizik mestinya bikin partai sekarang kalau dia mau menantang Jokowi kan. Tetapi selalu ada pembisik istana yang menganggap nanti akan ada koordinasi diam-diam antara oposisi dari luar dan beberapa menteri yang mungkin sedang bercokol dalam kabinet. Kecurigaan macam-macam. Jadi akhirnya memang begitu menganalisis dengan beberapa fakta. Tentu dia punya data wawancara mungkin dengan beberapa tokoh politik, lalu dia simpulkan bahwa memang itu musuh politiknya tuh. Dan kita yang mengamati dari dekat memang menganggap dari awal satu-satunya musuh politik Jokowi sekarang adalah Habib Rizik gitu. Yang lain itu kan cuma vokal di Twitter, vokal di YouTube kayak kita begini. Kita cuma bisa kasih kritik sambil kasih satire dengan bahasa juga yang kadang-kala dianggap tidak sopan. Tapi sebetulnya ini bahasa politik. Kalau saya bilang dungu kan tuh, dari awal saya terangkan dungu itu bukan menghina orang, tapi menghina jalan pikirannya kan. Nah, semua kita sebetulnya ya membisingkan memang, tetapi kan kita nggak punya kekuatan real. Habib Rizik punya kekuatan real, dan Habib Rizik pasti diincar juga atau diminati oleh kekuatan-kekuatan politik real lainnya, beberapa partai politik oposisi atau para oposisi tentu tahu bahwa Habib Rizik potensial sebagai vote getter. Nah itu yang kemudian masuk ke istana, lalu istana panik gitu. Nah, kalau biasa aja lakukan perlawanan politik, tampilkan pengganti Jokowi, partai-partai koalisi bikin aja paket presiden 2024 supaya jelas tuh istana versus masyarakat sipil kan jelas tuh. Ya. Oke. Saya dapat gambaran itu. Karena saya sendiri kemudian bingung kenapa kok banyak sekali kasus yang ditimpakan pada Habib Rizik Syihab sampai kemudian orang-orang dekatnya semua rekeningnya dibatalkan. Rupanya itu persoalannya. Terima kasih Bung Rocky. Ya, saya juga ditelepon bank tadi itu. Saya pikir rekening saya dibekukan, ternyata rekening saya kosong. Kalau gitu nggak perlu dibekukan. Oke, terima kasih Bung Rocky.